Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi luar biasa, khususnya kelas 9 sekolah menengah pertama. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar mata pelajaran yang kita nanti-nantikan, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3, subbab D, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jika minggu lalu kita sudah memahami tentang teori-teori kedaulatan. Lingkup materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pemilihan. Yang pertama tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Bentuk kedaulatan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang dipertegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, dan juga ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada badan atau lembaga tentang keberadaan, wewenang, tugas, dan juga fungsinya. Kedaulatan rakyat juga dipertegas dengan kedaulatan hukum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip-prinsip kedaulatan negara. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian, kedaulatan rakyat berarti kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian, negara Indonesia adalah negara Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian prinsipnya yang lain adalah MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Prinsip kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan makna demokrasi yang berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kartein yang artinya pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang pertama tentang demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, yaitu pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak rakyat. Kemudian kelebihan dari demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak minoritas. Minoritas itu adalah kaum yang penganutnya sedikit ya. Kemudian tidak mengenal dominasi mayoritas maupun minoritas. Jadi tidak ada mayoritas, tidak ada orang yang penganutnya banyak, tidak ada golongan yang penganutnya sedikit. Semuanya sama diakui kedudukannya. Kemudian kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama. Keputusannya mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan juga negara. Itu adalah kelebihan dari demokrasi Pancasila. Kemudian perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis, yaitu demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengakui hak milik perorangan. Keputusan dalam demokrasi Pancasila juga diambil dengan musyawarah mufakat. Kemudian, dalam demokrasi Pancasila, agama bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Artinya agama diakui ya, agama di sini diakui dan dijunjung tinggi semuanya. Kemudian kalau demokrasi liberal itu keputusannya mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi.
Sedangkan keputusan yang diambil itu berdasarkan suara terbanyak, yaitu 50% ditambah 1 dari seluruh anggota atau dari seluruh forum. Kemudian dalam hal agama, demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler, ya. Kalau demokrasi sosialis ini mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Keputusannya diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Jadi, orang yang penganutnya lebih banyak itu berhak mengambil keputusan. Kemudian tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan. Itu adalah demokrasi sosialis. Nah, lalu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, serta kepala desa di mana wakil rakyat ditentukan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat dalam pemerintahan, yaitu DPRD, DPD, DPR yang dipilih rakyat melalui pemilihan tadi. Perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia yaitu adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Peran rakyat dalam perwujudan kedaulatan lainnya adalah berperan aktif memberi usulan, masukan, kritikan yang objektif kepada pemerintah, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian, yang penyampaiannya dapat melalui wakil rakyat, media massa, atau berunjuk rasa sesuai peraturan. Kemudian asas-asas pelaksanaan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu yang pertama, asas pelaksanaan pemilu adalah langsung. Sebagai pemilih berhak memberikan suara secara langsung sesuai hati nurani. Kemudian umum, yaitu setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti pemilu. Kemudian bebas, artinya warga negara memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan dan paksa. Lalu rahasia, berarti warga negara yang memilih dijamin pilihannya, tidak diketahui siapapun. Kemudian jujur, yaitu penyelenggara, aparat, pemerintah, peserta, pengawas, pemantau, dan semua pihak yang terkait pemilu harus jujur. Kemudian adil, artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan. Baik, demikian itu tadi adalah pemaparan materi tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian terima, bisa kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, mohon maaf jika masih ada kekurangan atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.